اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sururi bin Kiai Haji Tabrani Tahir, Mata'anallahu bitul hayati wa ulumi. Sama kita hormati orang tua kita Bapak Amar Ali Satiri, serta para hadirin jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim saya. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa hadir berkumpul bermuajah dalam rangka tawakupan atau penutupan sementara kegiatan pengajian kita yang dilaksanakan setiap malam Sabtu. Sehubungan dengan akan datangnya sebentar lagi bulan suci Ramadan, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini menjadi pengikut setia-setianya hingga akhir zaman dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana dalam pergaulan saya banyak salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Paling enak makan ketupat laksa, ambil dodol taruh di nampan. Sebentar lagi kita mau puasa, belum afdal kalau kita belum maaf-maafan. Yang banyak-banyak kan jadi palang pintu. Baiklah, saya akan bacakan sunnah acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan Yasin dan Tahlil, insyaallah akan disampaikan oleh Bang Ali Kulel dan Saudara Wais Al-Qarni. Disambung dengan pembacaan Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustaz Maulana Hasanuddin dan rekan-rekan. Dilanjutkan dengan sambutan dan tausiah oleh guru kita, guru tetap. Kemudian ditutup dengan doa penutup. Terakhir ramah tamah makan malam bersama. Baiklah, untuk mengawali acara kita malam hari ini, kita awali dengan bacaan Ummul Kitab Surat Al-Fatihah, yang mana kita niatkan untuk kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, kaum muslimin dan muslimat, serta guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk acara berikutnya kami serahkan kepada saudara Bang Ali Kola. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mati wa yukafi mazidah. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja cara tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. La ilaha illallah wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Aunan ala nazri mawlid Ahmad. كيد نشد الله عند سمائه وتقلد الأسماء نورا للنبوة الرغس ولنبي المولى المعظم وسلا وبوجه آدم هذا المورد خرت ملائكة المهيمن سيد لكلابهم مجري الصدى وهو قبرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب الغالب للعدا لا كبن فهر من أبوه ماسدا ولدى التمام حمل 9 أسحور حانت ولادة من أتانا مرسدا وتآمد بوجود مصطفى أحمد ولآل الكون أنصر وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فطرني تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جاء يسره وعلى محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا. Jazakallah khairan katsiran. Jazakallah ahsanan jazak. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Maulana Hasanuddin yang telah memimpin pembacaan Maulid Nabi. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca tadi
dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah agama mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Muqarrar Al-Ustaz Syuuruddin Kiai Fadlul Fahir, sekaligus ditutup dengan pembacaan doa penutup. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, isma inayahnya sehingga kita masih bisa bertatap muka, bermusafahah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dijadikan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita oleh Allah dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membaca selawat tadi kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Khairul Mukhtar, yang mudah-mudahan perjuangannya terus dijadikan sebagai ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Nur Ali Syatiri, yang mudah-mudahan juga dipanjangkan umurnya Allah Ta'ala, terus bisa berkiprah untuk perjuangan agama Islam. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim yang saya muliakan, ini juga termasuk orang-orang yang berjuang terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi mujahidin bil ilmi, orang yang terus berjuang dalam menuntut ilmu. Ini juga nilainya sangat luar biasa. Mudah-mudahan perjuangan kita ini terus sampai yaumil qiyamah, sehingga kita dijadikan oleh Allah husnul khatimah dalam keadaan menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu dalam kebudayaan kita ini masalah budaya yang dianggap bid'ah, ya, yang dianggap bid'ah oleh segelintir orang, di mana kita rayakan hal-hal seperti kayak begini memang tidak dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat dan orang ya tabi'in lainnya, tapi kita melakukan hal yang baik. Jadi mudah-mudahan kita termasuk bid'ah hasanah. Ya, kalau dikata bid'ah dibagi-bagi, ini juga banyak yang mentang. Kebudayaan kita, kebiasaan orang-orang kita, orang Betawi, ya, itu ada pembukaan pengajian, juga ada penutupan pengajian, tawakuf sementara. Ya. Kita mengambil dasar ada makalah ulama, ini jangan dikatakan hadis. Ya, man fariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Jadi kata hadis ini dianggap sebagai hadis palsu. Ya, jadi kalau ulama, siapa yang senang, siapa yang bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Allah ya mengharamkan jasadnya, Allah membentengi jasadnya ala niran, atas api neraka. Bahagia kita menghadapi bulan suci Ramadan ini, banyak triknya, banyak macamnya. Asal jangan menyalahi syariat, ya, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang akan datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya trik kita ya begini, mengadakan tawakuf pengajian
kita memuliakan bulan suci Ramadan bukan berarti bulan Ramadan itu berhenti ngajinya, bukan berarti bulan Ramadan itu ya stop sementara nuntut ilmunya, nggak ada. Tetap talabul ilmi faridah, nuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim. Jadi nggak ada berhentinya nuntut ilmu, meskipun datang bulan suci Ramadan, ya kita ganti ngaji kita, ya bukan yang sama seperti kita lakukan setiap minggu. Karena tiap harinya bulan Ramadan kita isi dengan pengajian-pengajian, ya, baik berkenaan dengan zahir kita, perbuatan kita, ataupun berkenaan dengan batinnya kita. Itu letaknya pada bulan suci Ramadan. Dari awal pertama kita Ramadan kita isi dengan zahir kita, ya. Ramai dah kalau orang Betawi. Kalau dikatakan mau bulan suci Ramadan, kagak ada bedanya. Ya daerah-daerah lain. Saya ngomong Betawi, yang bukan Betawi jangan kesinggung. Ya, wah daerah saya Ustaz sama gitu ya. Itu artinya karena kita ada di sini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu lah. Kalau saya bawa orang Sunda, bawa orang Parung, dia Ustaz, orang tinggal di Parung, ya bawanya Parung mulu, Betawi kagak disinggung-singgung. Gitu. Ya, sama di mana-mana kita ngadain roahan, ya ngadain roahan. Tujuannya apa? Yaitu dasarnya kita membersihkan diri, kita mempersiapkan diri atas dasarnya bulan suci Ramadan. Tawakuf di sini yang mudah-mudahan jadi bekal kita nanti ketika bulan suci Ramadan. Karena apa? Syaban, ya, itu dikatakan bulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat di bulan Syaban ini, ya. Saling maaf-maafin, bukan hanya terjadi, ya, bukan dengan salah kaprah. Kadang-kadang orang ngomong asal enak aja, Betawi salah kaprah. Yang namanya maaf-maafan itu bulan Syaban, bukan bulan Syawal. Ya, ya akhirnya kita kalau jemaah kita pakai dua-duanya. Syaban kita maaf-maafan, Syawal juga kita maaf-maafan. Ini kadang-kadang orang nyalain mulu. Ya. Dikata ulama kita salah kaprah, dikata pola pikirnya udah keluar batas daripada syariat. Ya, tujuannya apa kita saling maaf-maafan? Ya, biar kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih, zahir pun bersih. Ya, karena bukan main Ramadan itu. Ya, bukan main Ramadan itu kita untuk melaksanakan ibadah. Maka di sini kita mengganti pengajian rutin kita dengan tadinya membaca kitab, kita memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Ramadan itu ya bulan diturunkannya suci Al-Quran. Dibantai lagi tuh, buat apa ngadain nuzulul Quran? Emang Quran diturunin gebrek satu ayat, satu Quran, satu bandel Al-Quran diturunin secara langsung? Ya kagak. Berangsur-angsur selama 22 tahun 4 bulan. Ada yang menganggap 23 tahun 4 bulan. Karena Nabi diangkat jadi Rasul itu umur 40 tahun. Nabi wafat 63 tahun, berarti 23 tahun lebih. Selama itulah diturunkan ayat suci Al-Quran. Makanya ada sababun nuzul, sebab turunnya Al-Quran tergantung kondisi pada waktu saat itu. Ya, kejadian ini ada ayatnya, kejadian ini ada ayatnya, kejadian ini ada ayatnya. Dan juga kisah-kisah para rasul zaman-zaman sebelum kita. Makanya kita selalu berpijakan kepada Al-Quran. Ya terkadang kita jadi manusia emang kebangetan, itu, ya. Kita baca Quran,
Kadang-kadang cuma ada terjadi setahun sekali, cuma Ramadan doang. Itu juga hari pertama, hari kedua kita masih cuti, kita masih libur. Ya. Sekali baca udah gaya, sejus, 2 jus, 3 jus sekali duduk. Wah, besok-besok sama boro-boro seayat kagak. Yang nyengir yang biasa dan yang berasa dan yang nyengir. Yang kaki nyengir boro-boro aja, gitu ya. Yang kaki nyengir boro-boro aja. Anggap aja gitu udah kayak orang bener dah. Gitu. Jadi kalau senyum-senyum itu udah kayak orang bener. Yang ketawa dah ketahuan. Ya, nah ketawa dah ketahuan. Ya, ya artinya apa? Ya, mumpung lagi libur, mumpung ada dispensasi, ya, bukan yang kerja doang, guru pun dapat dispensasi. Ya, ngajar cuma dari jam 8 sampai jam 11, yang biasanya ada istilah full day, jam 4 baru kelar ngajar. Ya, ini sangat istimewa Ramadan bagi semua orang. Bukan hanya kalangan Islam, orang-orang non-Islam juga sangat luar biasa. Ya, antusiasnya sangat luar biasa. Ya, coba bayangin kalau kagak ada Ramadan, harga cabai biasa-biasa aja. Mau datang Ramadan apa aja pada naik. Ya, karena orang kita hari pertama jago kalau masak sayur asam. Boleh cari mau nyaur hari pertama pakai sayur asam, kira-kira bagaimana? Boleh. Seumur hidup kita cari kapan Ramadan kita nyaur pertama pakai sayur asam. Tanya Bang Ali nih yang udah tuaan. Ya, ya kan? Ini sangat luar biasanya. Namanya apa? Senang nyambut bulan suci Ramadan tuh senang luar biasa. Ya, ya kalau logika saya mau begini, ya, deng hari pertama pakai sayur asam, gimana besok-besoknya gitu. Ya, gimana besok-besoknya gitu. Ya, tapi ini ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam 1 bulan penuh dibagi itu 3 fase. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Itu bulan Ramadan. Ya, mesti dipahami awaluhu rahmah. Sangat sayangnya Allah kepada manusia yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Apa aja yang kita jarang makan tuh keluar di bulan suci Ramadan. Ya, kolak. Kita kalau ke bulan Ramadan ngeliat kolak, hawanya aneh. Ya, hawanya aneh. Tapi bulan Ramadan kagak ada kolak, lebih aneh lagi tuh. Ya, lebih aneh lagi. Ya, itu bicara makan dah, gitu ya. Bicara makan, gitu. Ya, Ramadan kita mesti nahan-nahan diri buat makan. Ya. Korma, meskipun ada tiap hari orang dagang itu ada, kayaknya kalau bukan Ramadan gimana gitu. Kalau bukan zaman haji, orang pulang haji kayaknya gimana gitu makan korma. Modal sangat luar biasa, sangat disunahkan dan sangat luar biasa. Ya, timun suri, ya, itu. Meskipun sekarang udah banyak yang dagang karena nanamnya kebangetan getol, kebangetan getol. Tapi kalau lihat di belokan sono, ya, Belilir, itu ada aja dah tuh orang. Ya. Kayaknya kalau kita makan timun suri bukan bulan suci Ramadan juga kelihatannya aneh-aneh gimana gitu. Ya, kalau timbang marjan doang, tiap hari kita bisa bikin, tiap hari kita bisa minum. Kalau kita lagi iseng-iseng panas-panas enak kali minum marjan, ya. Dia tetap mau Ramadan naik jadi 21.000. Terus saya gak suka dagang gitu ya. Sebelum bulan Ramadan nih kita beli sekarang masih 16, masih 17, paling mahal 17,5 dah. Ya, lumayan belanja buat bawain mertua. Itu kita tuh kerja kita begitu. Ya, itu. Ya,
Itu kerjaan kita. Ya kalau belum punya mertua, ya gurunya dah sedekahnya gitu ya. Ya mudah-mudahan yang belum ada jodohnya, habis lebaran ada jodohnya. Nah di sini ya kita mesti sadari, ya puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad. Saya tanya, Ramadan itu kewajiban kita pada tahun berapa? 2 tahun setelah hijrahnya Nabi. Ya, setelah hijrahnya Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan alaikum atas kalian asyam, puasa, kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan min qablikum, daripada umat-umat sebelum kalian. Tujuan puasa la'allakum tattaqun, supaya kalian itu tambah bertakwa. Itu tujuan puasa, biar tambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kalau saya jelasin dari segi apa aja itu ya. Orang kebanyakan menerangkan puasa biar kita ngerasain laparnya orang susah, gitu ya. Ini dari segi sosialnya, ya, dari segi sosialnya. Dari segi nuntut ilmunya, orang-orang yang nuntut ilmu itu kebanyakan bagi dalam keadaan puasa. Lebih nempel ilmunya, lebih resep ilmunya, lebih bisa dia nikmati nuntut ilmu itu sangat luar biasa. Ya, bagi santri-santri itu dulu kalau ya yang namanya puasa udah sangat luar biasa. Karena apa? Ketika kita lagi puasa, ya, nuntut ilmu itu perhatiannya tertuju cuma pada ilmu doang, udah nggak ada lagi. Makanya saya anggap, ya saya ngomong ya mudah-mudahan kami sia-sia. Artinya karena depannya banyak makanan, itu lama-lama ngomong juga kagak enak. Ya, pikirannya sudah bercabang-cabang gitu. Ya. Gitu. Ketika Ramadan kita mau bicarain apaan lagi? Semuanya udah ada. Ya, semuanya sudah ada. Tadinya saya coba pengen buka forum. Saya mau bicara kalau ada pertanyaan aja. Ya. Kalau saya jelasin rukun puasa, syarat puasa yang membatalkan puasa, kira-kira sia-sia enggak? Enggak. Mendingan kita cari apa yang muskil-muskil aja udah. Yang suka diperdebatkan sama orang banyak, yang suka jadi pertanyaan. Pokoknya saya udah berani jamin ketika puasa pasti ada yang nanya begini, pasti ada yang menanya begini. Padahal itu tiap tahun pasti keluar ketika puasa. Ya, lalu ditanya lagi sikat gigi batal apa kagak puasanya, ya Allah. Ya, bukan saya sepelein pertanyaan, bukan. Itu tiap tahun dibahas. Kagak percaya nonton TV dah. Ya, kalau kagak percaya nonton TV udah. Segala sikat gigi batal apa kagak itu. Ya. Mendingan yang muskilat-muskilat, jangan diributin taraweh 23, taraweh 11, ya. Itu. Mending yang nanya taraweh kagak, cuma nanya doang. Ya, cuma nanya doang, pengen ngadu domba para ulama. Ya. Pakai dalil itu Nabi cuma 3 malam taraweh. Ya. Nabi kagak pernah nyuruh 20, 23, 11, 36, kagak, nggak pernah. Karena Nabi khawatir ketika Nabi sholat terus berjamaah, seolah-olah tarawih itu wajib kita di masjid. Ya, nanti namanya muskilat hal-hal yang begitu. Ya, itu.
Ya boleh dah. Kalau timbang cuma ngingetin doang gitu ya. Rukun puasa ada berapa? Kagak ingat. Puasa setahun sekali. Kira-kira dah tebak-tebakan dah. Saya gak ada recehan, saya kasih duit, saya jawab nih. Ya. Duitnya kekuatan gede, sayang juga. Ya, rukun puasa. Ada berapa? Wah, ini mah bener-bener ngajinya nih, Pak. Ada 2. Ya kita berdoakan. Apaan 2? Yang pertama, niat wajib di waktu malam. Ya. Nah, ulama Syafi'i, ada ashab Syafi'i. Ini tolong dibedain. Ya. Itu. Puasa di waktu malam itu niat setiap hari hukumnya wajib. Adapun niat pada hari pertama, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, Imam Syafi'i itu sunnah. Ya. Meskipun sudah niat saya niat puasa 1 bulan penuh, ada ashab Syafi'i. Kalau 1 malam kagak niat, nggak apa-apa, nggak dikodok. Tapi kebanyakan ulama Syafi'i ketika lupa kita niat malam hari, maka tetap wajib dikodok. Dan saya ngambil pendapat yang ini, kagak ngambil pendapat ashab Syafi'i. Meskipun ada, ya silakan. Ya. Tapi kalau nanya saya jangan ngotot, saya ngambil yang kedua. Kebanyakan ulama Syafi'i ketika lupa, meskipun sudah niat 1 bulan penuh, maka dia wajib qada. Ketika lupa 1 malam dia kagak puasa. Ini yang saya pegang. Ya, meskipun saya tidak memungkiri ada ashab Syafi'i, ashab itu ulama-ulama yang beraliran Syafi'i, tapi ya beranggapan bahwa karena sudah niat puasa 1 bulan itu ya tidak tidak wajib diqada gitu. Cukup kan niatnya begitu. Nawaitu shauma ghadin anada ibadisari. Ini diributin Ramadoni ya itu. Tipi lagi. Ya, bacanya kencang lagi. Ya. Ramadana hadhi sanati fardun lillahi ta'ala. Ya. Mendingan mati-matiin aja udah. Ya. Ramadan udah, jangan nih udah. Ya, nawaitu sobawadin anadai pada syahri Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Ya, kalau nanya saya orang santri, jawabannya Ramadhani. Ya, isim ghair munsharif dimudofkan kepada hazi sana, maka kembali lagi kepada hukum asal menerima tanwin. Itu. Kalau seandainya berhenti ya Ramadan, nah nggak usah dimudofkan kepada hadis sana. Ya, kalau dimudofkan kepada hadis sana, maka dia kembali kepada hukum asal menerima tanwin. Berarti ya sauma ghadin anadai pada syahri Ramadhani hadis sana, Ramadan tahun ini jadi ma'rifah, isim ma'rifah. Kalau Ramadan doang bacanya nah, Ramadan kapan tahu? Bukan Ramadan tahun ini. Itu. Makanya mesti dibacanya langsung Ramadhani hazi sana, baru berhenti. Jangan Ramadan nah hazi sana. Itu. Ini bicara niat. Sah kagak Ustaz yang baca iya sah. Jangan dianggap kagak usah ribut kagak usah masalah salah kaprah. Yang penting apa? Di dalam hatinya saya niat puasa esok hari pada bulan Ramadan, kita baca Ramadan nih. Dalam hatinya kita baca Ramadan nih. Ramadan doang kita baca. Ya, saya puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala.
Jadi jangan diributin yang sok-sok ngerti, yang kagak baca Ramadhani dikata kagak sah. Ya, aku baca Ramadhana TV, semuanya baca Ramadhana. Ya, jadi kita baca Ramadhani malu-malu kucing. Ya, tapi kalau kisaran masjid daerah kita Kampung Baru, insya Allah meskipun di speaker, di mic pasti bacanya Ramadhani. Gitu. Ya, itu. Kecuali masjid atau musala-musala komplek yang kagak manggil guru-guru kita, ya, manggil guru-guru TV bacanya Ramadhana. Itu. Ya. Ini bakalan rame lagi nih. Itu udah biasa menjelang bulan suci Ramadan. Itu rukun yang pertama. Ya, wajib niat pada malam hari. Artinya sejak matahari terbenam habis buka, ya, habis buka bacanya gimana? Allahumma lakasuntu. Jika kagak baca Allahumma lakasuntu, dibaca apa? Nawaitu shauma ghadin ala dai padisari, ya sah, nggak apa-apa. Yang penting sudah terbenam matahari sampai menjelang terbitnya fajar, menjelang azan. Oh berarti boleh. Ya, niat lagi imsak lagi yang diributin, disalahin lagi ulama kita. Ya, itu. Kalau imsak berarti udah kagak boleh makan dong. Ya tahan makan yang berat-berat, maksudnya ulama kita begitu. Ya, bolehlah ngerokok, bolehlah ngopi, bolehlah, asal jangan makan. Takut lagi tengah-tengah makan azan, kapan minumnya, keselak, kesianan orang puasa. Itu. Ya, timbang istilah bahasa doang kita disalahin lagi. Kagak percaya, lihat YouTube. Ya, itu dikata salah kaprah ulama kita pakai bahasa imsak, tapi ada yang merokok, masih ada yang ngeteh. Ya, sekedar makan makanan ringan, gampang nahannya. Itu. Ya, mau dikata pikir, ya Allah, ulama kita nggak bakalan jerumusin kita. Ya, makanya ulama kita pakai kata-kata imsak. Emang artinya suruh tahan. Ya, kita tahan kencing, imsak namanya. Kita tahan buang air besar, namanya imsak. Kita tahan daripada makanan-makanan yang berat. Ya beda sih kalau kesiangan maksa-maksain makan telen. Yang penting ada yang masuk gitu. Ya, takut keburu apa? Keburu azan. Nah kita yang makannya jam 4, ya, yang makan sebelum imsak silakan. Mau makan segede-gede api juga silakan. Cuma ketika udah menjelang imsak, nahan diri daripada makan yang begitu. Itu tujuan ulama kita. Ya biarinlah hasilnya disalahin mulu kita. Ya, kita tahlilan disalahin, kita muludan disalahin, kita ngadain Isra Mi'raj disalahin terus. Ya, minta dalil, dikasih dalil masih kagak mau juga. Ditelan-telan juga kagak. Ya, itu. Jadi mau kita lawan pakai apa lagi? Jadi apa yang kita kerjain, amalan-amalan yang kita kerjain, ya, seperti apa? Habis tarawih biasanya kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, Astaghfirullah, as'aluka jannata wa a'udzubika min, banyak yang berubah. Wa na'udzubika, ya silakan. Saya nggak pernah nyalain. Cuma yang enak kompak. AA semua, nak semua. Nih, pojok sono baca nak, pojok sini baca A. Ya. Ada yang baca a'udzubika, ada yang baca na'udzubika. Itu kalau A bacanya A semuanya. Jangan ujungnya Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, Allah kagak nyambung. Kalau baca nana semuanya, kalau baca a semuanya ujungnya nih. Itu. Ya. Jangan dibelang-belangin. Yang tadinya a bacanya na,
Aduh, ya, ini cuma bicara masalah domir saja, gitu ya. Kagak enak didengarnya, kagak enak belang-belang, gitu. Kalau udah bantah bertanya pertama, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya, ini bicara urusannya masalahnya ilmu nahu, ilmu sorof, ya. Oh nggak ada, Nabi dulu kagak begitu, ya Nabi dulu kagak begitu, kita masih butuh doa. Mau perbanyak doa-doa itu di bulan suci Ramadan, ya. Kalau di kampung Solo saya, waduh, keder, orang kagak pernah baca, ya. Nggak ada yang tahu, cuma biasa kita di daerah kita di sini, ya. Orang-orang pendatang kadang-kadang bingung apaan tuh, ya. Kita ke kampung-kampung orang, kita pindah. Tadinya enak kita tinggal di sini, habis ini baca ini, habis ini baca ini, pindah kampung lain, ya. Lantas jalan buru-buru tuh orang kayaknya udah habis rapi tarawih, assalamualaikum, baca doa aja, doanya ditinggal, ya. Doanya ditinggal. Nah kita jangan sampai tuh, meskipun keadaan kita sendirian di kampung orang lain, apa yang biasa kita lakuin udah, jangan kita hilangin. Jangan mikir, waduh orang-orang kampung saya kagak benar kali, ya. Nggak mungkin ulama-ulama kita menyesatkan kita. Kalau kita kagak punya dalil, udah dalilnya begitu aja udah dah. Kagak mungkin orang-orang tua kita dulu ngajarin kita yang kagak benar. Itu aja dah, jangan pakai dalil-dalilan dah. Kalau susah pakai dalil, ya. Kalau butuh dalil ke rumah ustadznya aja dah, ya. Ke rumah ustadznya aja, ya. Udah gitu diaru-aruin, ente berarti ngikutin ustadz kagak bener, ya. Ustadz ente sesat, kagak pernah yang begitu-begitu diajarin sama Nabi, ya. Mulai digosok terus sampai licin, ya. Ah, di kita ada istilah tabayun, minta penjelasan, ya. Nggak apa-apa bawa-bawa orang, ya. Saat saya punya teman kerja, dia punya alasan begini, kira-kira alasan kita bagaimana? Saya tanya, niatnya mau ngelawan, mau ngebantai, apa pengen cuma tahu doang, ya. Kalau mau ngelawan kita janganlah, ya. Nanti khawatirnya kita sama kayak di dia pada. Artinya begini dah, apa yang disampaikan sama guru-guru kita, apa yang diperbuat sama guru-guru kita, ya, ini sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Rukun yang kedua, ya, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Udah gitu doang, ya. Jadi bohong batal kagak puasanya? Enggak. Kagak batal. Kagak batal. Karena puasa terbagi tiga. Ada puasa khas, ya. Ada puasa am, ada puasa khasasil khas. Silakan mau ambil bahasa dari mana silakan, ya. Khusus silakan. Ini yang pertama yang berat, ya. Puasa zahir batin, namanya puasanya para nabi, puasanya para wali. Kalau kita sore masih jalan-jalan nyari takjil, tuh puasanya orang-orang biasa, ya. Model alim ulama, model kiai, model para wali, model nabi dan rasulnya, ini zahir batinnya pun puasa, ya. Kalau kita bisa begitu, waduh, berarti kita wali udah, ya. Berarti kita wali. Kalau kita masih mikirin sahurnya pakai apa, bukanya pakai apa, nih paling ringan dah, ya. Saya paling gak bisa karena punya bocah, saya ngakuin sendiri, ya. Ketika anak saya nanya, ayah
Antar buka pakai apa? Maunya pakai apaan? Gorengan aja ayah, jadi cari gorengan. Jalan-jalan saya. Ya? Ngebuburit ayah, bahasa Sunda. Akhirnya Betawi ikut-ikutan ngebuburit juga. Ya? Ini nggak bisa kita mau masukin puasa orang khusus, ya puasa kayak para wali. Saya sendiri masih belum mampu, masih belum bisa. Ya. Yang lebih sulit menahan anggota badan kita, menahan panca indera kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, mulut kita jaga, jangan marah-marah mulu. Ya. Jangan ngomongin orang mulu, jangan ngadu domba orang mulu. Ya. Saya kadang-kadang nggak penceramah jelasin begini-begini, masya Allah mulut saya enteng banget. Udah asal ustaz kagak ngerti. Ya, hilang dah tuh puasa pahalanya. Ya. Mungkin saya nahan diri kalau lagi puasa, jarang nonton TV kalau bukan bicara berita, bicara olahraga, ya. Kadang-kadang saya diberi ceramah juga udah elok. Ya, hati saya udah menjadi orang so pintar aja udah. Kayak yang pintar saya doang. Ya, nyalain orang, nyalain yang nyampein masalah. Ya, empatnya apa nyesatin, takutnya nyesatin jamaah. Begini kata begini, padahal syariat banyak. Ya, bukan yang dia kata doang. Ini ujian saya ketika nonton penceramah begini jelasin begini, masya Allah, iya. Tinggal istighfar aja saya, astagfirullahaladzim. Nah, itu. Kadang-kadang apa? Ditegur orang istri, jangan gitu-gitu amat ya, gitu kan. Habis, ya, satu negara kalau nonton itu dia semua jelasinnya kagak sesuai atau jengaga pendapat dia paling benar doang, aduh repot banget udah. Ya, makanya kita mesti punya fondasi, punya dasar hukum. Gitu. Ya, siapa lagi kalau bukan guru-guru kita? Makanya cari guru silsilahnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai salah kaprah kita. Jadi meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa toh dari maghrib sampai dari fajar sampai maghrib, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah di sini kalau kita paham, kagak ada istilah orang lagi janabah kagak sah puasanya, nggak ada. Ya, masih banyak nanya begitu. Saya tidur siang keluar air mani batal kagak puasa saya. Ya, keluar air mani tidak membatalkan puasa, tapi wajib mandi. Ustaz, saya semalam habis main terus nyaur, ketiduran, kesiangan, belum mandi janabah. Ya, kira-kira saya puasa terusin apa kagak? Ya, ini hal-hal yang keluar pasti di bulan suci Ramadan. Segala mandi Jumat pada kagak mandi karena takut batal. Ya, nggak apa-apa sih kalau khawatir batal, jangan mandi, jangan. Ya, tapi jangan menganggap mandi itu bisa membatalkan puasa. Katanya kagak boleh Ustaz keramas. Ya, kagak boleh, kalau sampo-nya boleh nyolong, nanti gitu aja udah. Ya, tapi kalau sampo-nya boleh beli, nggak apa-apa keramas. Ya. Mungkin sebagian orang menganggap ini hal pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya. Jam 11. Ya. Mau apa lagi bang? Ya abang makan saya kena kokado. Ya. Ya mungkin kalian yang mau ditanya silakan. Jadi ya kalau kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa lagi, kita bahasanya udah biasa dah. Bukan saya ngerendahin, malah saya menjunjung tinggi
para jamaah kagak mungkin kagak ngerti, ya jamaah kagak mungkin, ya kagak tahu gitu, ya. Jadi saya anggap saya kagak bahas dah apa yang biasa saya sampaikan ketika penutupan, ya mungkin itu dah hal-hal yang ini. Hanya untuk melengkapi, ya, karena saya tadi baca hadis sumu li ruyati waftiru li ruyati, ya. Ini saya gak usah pakai tanya-tanya lagi dah. Ustadz, puasa kapan? Saya jawab, saya puasa 1 Ramadan. Ya, saya puasa 1 Ramadan. Jadi jangan diambil yang ribut-ributnya. Ya, patokan saya kepada pemerintah berarti sama. Jamaah saya anjurin patokannya kepada pemerintah. Oh kagak Ustaz, saya punya kiai yang lain, ikutin kiai yang lain silahkan. Ya, gitu. Jangan ngadu-ngadu saya sama kiai ente, jangan. Ya, saya anggap aja saya kurang ilmu gitu aja udah. Karena saya ikutin pemerintah. Ya, apalagi bisa kasus Ustaz, gimana Menteri Agamanya habis begini-begini, apa mesti kita ikutin? Itu bukan keputusan Menteri Agama, bukan. Ya, sidang isbat itu berbagai macam organisasi, hanya lewat Menteri Agama yang menetapkan dan yang menandatangani. Kalau dikata Menteri Agama yang kagak benar, silahkan. Terus kita kagak boleh ikutin, bukan ngikutin Menteri Agama, tapi mengikuti hasil sidang isbat. Kenapa? Sumu liruyati, kata Nabi, sumu liruyati, puasalah kalian karena melihat bulan, waftiru liruyati, dan lebaranlah, batallah karena juga melihat bulan. Paling rumah apabila mendung pasti malu, maka sempurnakan Ramadan semua yang pertama, sempurnakan Sa'ban dulu 30 hari, berarti besoknya baru puasa. Kalau lebaran sempurnakan, kalau kagak melihat bulan sempurnakan puasa itu menjadi 30 hari itu aja kita. Ya, mau ada yang beda ya silakan, masing-masing kaedahnya. Ya, itu. Kita kaedah kita yang kita pakai namanya ru'yatul hilal. Yang sonoan dikit pakainya imkanur ru'yah. Itu udah beda bahasanya. Ya, sonoan dikit kampung teman kita, ya, itu beda derajat doang. Gitu. Ya, saya pernah didatengin, Ustaz, tolong cari kitab yang boleh puasa, ya, 3 derajat. Karena dia punya pendapat kalau belum di atas 6 derajat kagak bisa, pendapat dia. Ketika saya jelaskan, saya pakai yang 3 derajat. Sampai ditanya apa? Saya tolong cari kitab yang 3 derajat. Ya saya ambilin kitabnya. Bisa baca, nggak bisa baca saya bacain. Nih kitab saya yang 3 derajat. Oh iya ada. Tetap kekeh. Udah dia minta dalil, minta kitab, ya ada kitabnya. Tetap mau pakai yang 6 derajat. Berarti kita hargain, nggak apa-apa. Hanya jangan menyalah-nyalahkan pendapat yang pakai 3 derajat. Akhirnya pemerintah tahun 2006 kalau nggak salah menyatakan 2 derajat udah bisa ru'yatul hilal. Malah di bawah dari itu kitab lagi. Ya. Karena zaman makin kemari makin modern, bisa melihat, bisa menghitung dengan secara detail di mana letaknya, berapa miringnya, ya. Makanya saya tetap pegang kepada pemerintah. Gitu ya. Jadi jangan capek-capek WA saya, telepon saya, sudah terawih, belum bisa, saya belum terawih. Ya. Ustaz bercanda mulu. Nah, bukan bercanda, realita. Ditanya habis maghrib, Ustaz udah terawih belum? Ntar habis sisa saya baru terawih gitu. Ya. Jadi tungguin apa kata pemerintah. Jadi bisa repot-repot aja. WA saya telepon begitu gaya banget di masjid. Tak saya tanya Ustaz saya dulu katanya. Ya, telepon pakai di loudspeaker. Ya dulu. Ya.
Jawaban saya begitu. Saya udah tarawih pasti belum. Kalau belum isya saya belum tarawih. Karena dalilnya begitu. Sumu liruyati waqtiru liruyati. Gitu ya. Nah ini urusannya 8. Bukan ada 8. Badan antariksa kita yang melihat, ya, yang menjelaskan segitu detailnya masih belum bisa juga, ya udah terserah dah. Gitu. Jadi kita ada 3 nih, kita ngambil tengah-tengah. Ya, pendapat yang pertama imkanur ru'yah. Ya, logikanya begini. 1 derajat kira-kira udah ada belum bulan? 0 derajat udah ada belum bulan? Belum. 0 ke 1. 1 ada kagak? Ada, udah 1. Masalah ngelihat atau kagak ngelihat, yang penting ada udah bulan. Itu namanya imkanur ru'yah. Atau disebut lebih wujudul hilal. Ada atau tidak adanya bulan. Kalau 0 derajat di bawah 0 derajat berarti bulan tidak ada. 1 derajat ada udah ada angkanya 1. Tapi buat kemungkinan bisa dilihat ini sulit. Yang penting wujud. Yang penting wujudul hilal. Yang penting ada. Masalah kelihatan jika kelihatan, ya ini nggak jadi masalah. Makanya enak Muhammadiyah tuh, ya. Udah 1 derajat dia udah berani puasa. Karena apa? Wujudul hilal, bukan imkanur ru'yah. Mungkin atau kagak mungkin ya kelihatan lah kita yang pakai tuh. Ya, makanya ada batasannya. Kitab dulu paling terakhir saya temukan ya hanya 3 derajat. Ya. Kitab duluan lagi di atas 6 derajat itu dianggap dikata paling sahih menurut beliau ada. Gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan begitu gue tak pusing udah. Ya, nggak usah pusing. Masing-masing punya keyakinan. Hanya, ya, menurut saya sangat sayangkan kalau pakai ngajak jamaah. Ya. Kalau saya seandainya megang yang 6 derajat, nggak usah ngajak-ngajak lah. Saya aja puasa sendiri. Saya aja yang buka sendiri. Gitu. Ya. Mestinya, ya, karena apa? Ya jamaah punya pendapat masing-masing, ya, pendapat masing-masing. Jadi ini karena berdasarkan hadis Nabi ya, sumuliruyati wa tiruliruyati, fa'inhum apastik malu, salah sina. Terus apa lagi? Sunnah-sunnah, kerjaan puasa banyak. Ya. Kita ngobrol sampai jam 1 belum tentu kelar. Badan perut udah kerecek-kerecek, mata udah siap-siap. Ya, dicas dulu pakai makan seger lagi. Nah habis makan baru ngobrol lagi. Perlu nanya enggak? Bentar aja nanyanya. Sambil makan, enggak mau saya jawabnya kalau sambil makan. Makanan khusus gitu. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Itu yang kita harapkan makanya, ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ini Sya'ban juga bisa boleh dibaca 2 nih kalau pakai nahu. Ya. Belum pernah kita dengar Allahumma barik lana fi Sya'banin wa balighna Ramadan, belum pernah kita dengar. Karena orang umumnya baca Allahumma barik lana fi Sya'bana, ya, dianggap isim ghair munsharif. Ya, satu kitab ada yang menjelaskan bahwa Sya'banin merupakan isim munsharif. Ya, jadi kalau kita baca ngaji kagak nyalain orang ini, itu maksudnya. Ya. Nggak bisa nyalain orang. Karena ada kitab keterangan dan pengarang ini menurut beliau bahwa Sya'banin merupakan isim munsharif. Ya.
saya secara pribadi ya, dalam menyampaikan isi kitab mungkin tidak sesuai dengan maksud pengarang kitab ya, saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada pengarang kitab, karena terkadang bahasa kitab itu ya, ketika tidak sesuai dengan maksud dari pengarangnya bisa saja melenceng, tapi mudah-mudahan tidak sampai menyalahi kepada syariat agama kita sendiri gitu. Ya, saya juga minta maaf kepada jamaah kalau dalam menyampaikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, bacaan saya tipe saya ya tipe santri, bukan tipe profesor, doktor, kiai haji, bukan. Ya, makanya saya masih suka baca bermula itu ya oleh, saya masih sipit ya menurut ilmu nahwu gitu. Karena kalau saya kagak baca begitu, sayanya takutnya ya tidak sesuai dengan maksud dan ditujunya. Ya, kadang-kadang tamyiz saya masih pakai maf'ul mutlak, ya, maf'ul ma'ah, maf'ul min ajli, itu kadang-kadang saya masih suka bawa, ya, kesannya kampungan, ya. Tapi mudah-mudahan tujuan saya baik. Ya kalau kagak diterima saya juga mohon dibukakan pintu maaf. Ya. Terus kalau saya suka banyol, kadang-kadang pikir butuh contoh, saya contohin akrimu, ya, jangan disimpan dalam hati kri. Ya. Kalau dulu sejarah saya ngaji, ketika disebut nama kita, meskipun contohnya jelek, sama kiai itu senangnya udah luar biasa. Ya. Kalau kita ngaji seminggu nggak disebut nama kita, Masya Allah kita berpikiran salah kita apa sama kiai itu. Mendingan dikasih contoh yang jelek sekalian sama kiai. Oh berarti kiai kagak marah sama saya. Itu apa segitunya anak santri itu. Ya. Ini mentang-mentang masuk di YouTube pakai nama gua lagi dibawa, malu-maluin gua kan. Ya. Nah kalau kagak terima saya mohon maaf. Semuanya ya. Habis ngaji kita suka ngobrol, saya kadang-kadang lagunya ya begini dah, ya, itu kagak kayak guru-guru antum di tempat lain, ya, orangnya serba, ya luar biasa dah, ya. Kalau saya dibanding-bandingin sama ustaz lain, ya Allah, ya, itu lakonnya, lagunya itu, ya bukan kayak orang ngerti, masih suka bercanda, masih suka ngebanyol, ya, ini juga. Kalau kagak diterima saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, kalau banyak permintaan sama saya, ya saya kagak bakalan nyanggup dah buat memenuhi apa hasrat daripada para jamaah, gitu ya. Artinya kalau lagu saya masih begini, masih mau diterima, masih mau pakai saya ya silakan. Kalau kagak nyari guru lain, saya mau ngaji gitu. Ya, kalau ada guru yang lain di sini, ya mungkin udah hasil rapat pengen ganti sama ustadz yang beneran dikit gitu ya. Ini mah kebenarannya benerannya belum banyak gitu. Ya, insya Allah saya ikut ngaji insya Allah. Ya, atau saya mau janji, iya saya janji mau ikut ngaji. Ya, nggak apa-apa. Artinya saya menyadari diri saya masih banyak terdapat kekurangan, masih banyak terdapat hal-hal yang mesti saya perbaiki. Ya terkadang ngaji tasawuf saya aja tak sanggup. Ya. Sayanya tak sanggup untuk memenuhi. Kadang-kadang ancaman orang-orang menyampaikan ya begitu. Ya, kelakuan saya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, Masya Allah, itu ancamannya sangat luar biasa. Ya, neraka sakor sebagai bahan bakar umat-umat non-muslim sebelum dimasukkan api neraka. Itu orang-orang yang bicara yang kagak ngamalin dulu yang dimasukin. Makanya saya istighfar luar biasa. Ya, makanya juga kadang-kadang mohon doa. Ya, mudah-mudahan saya bisa melakukan sama seperti guru saya dulu minta doa sama saya. Ya, ingat banget saya omongan Ki Abdul Hadi, suruh doain saya. Ya, mudah-mudahan saya pindah ke Parung bisa ngelaksanain sunnah-sunnah Rasul. Ya, kayak puasa Senin Kemis, puasa haji, ya, beliau itu hampir kagak pernah. Ya, hampir kagak pernah. Ya. Kalau saya puasa saya malas ngajar, ya Allah dosanya lebih gede.
Saya malas taklim gara-gara puasa dosanya lebih gede. Mentingin puasa sunnah daripada perkara yang wajib seperti ngaji. Makanya saya minta doa mente katanya. Ya, doa saya suruh biar di Paru saya bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Itu doang. Ya. Apalagi saya kagak setai kukunya ya Allah. Ya, kalau bisa apa yang saya baca, apa yang saya sampaikan saya bisa laksanakan, masya Allah senangnya saya sangat luar biasa. Dan pasti pengen coba, pasti pengen ngelatih hal-hal yang demikian. Ya, jadi doa kita jangan anggap saya ya bedanya dari dulu saya udah jelasin begitu. Ya, karena saya duduk di sini saya suruh baca ya saya baca. Kalau dia baca juga saya suruh duduk kayak jamaah nggak apa-apa saya duduk. Ya, lebih nyaman, mungkin lebih legowo, artinya nggak terlalu beban berat buat saya gitu. Ya, jadi itu saya mau dibukakan pintu maaf. Ya, kalau masih mau ngeliat zahir saya, ya, dia memang masih begitu apa adanya. Ya, saya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga apabila jamaah ada punya pikiran salah sama saya, insya Allah saya manusianya ikhlasnya luar biasa. Pede ini ceritanya. Ya, kalau bicara punya salah, insya Allah saya udah maafin. Nggak ada dendam di antara kita, nggak ada dusta antara kita. Artinya, insya Allah saya orangnya bahasanya ya asik-asik aja dah. Ya, mau manggil abang, mau manggil sub, mau manggil kiai, mau manggil ustaz, bebas sudah. Ya, bebas aja. Ya, bahkan dulu pesantren saya, kalau memang waktunya kita bercanda dengan kelepak-kelepakannya kelepak, gitu ya. Insya Allah nggak ada apa-apa, nggak ada salahnya. Jadi kalau merasa masih punya salah apa saya yakin, ya saya secara terbuka itu mudah memaafkan dari jauh-jauh hari, ya dari jauh-jauh hari. Dan juga apabila ada pernah kagak hadir atau bagaimana karena kesibukan saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang berat buat diri saya ya tadi udah, ya tidak bisa melakukan apa yang saya sampaikan daripada isi kitab tentang masalah tasawuf, tentang masalah akhlak. Ya, itu aja yang berat sama diri saya. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu mata hati kita, Allah berikan petunjuk untuk diri kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan apa yang telah kita pelajari selama ini. Mudah-mudahan dalam menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan, kita berikan kemudahan segala-galanya oleh Allah Ta'ala, terutama untuk masalah ibadahnya, karena pahalanya sangat luar biasa. Ya, baca Quran di bulan biasa dapat 1, di Ramadan dilipat gandakan bahkan sampai 1000 kali lipat kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Tidak bertepatan 10 kali lipat, ya sisa sampai 100 kali lipat, itu hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk masalah ngaji mungkin di sini tawakuf, di rumah saya malah nambah. Ya, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, insya Allah masih tetap baca kitab dari jam 9 habis taraweh, ya kelar jam 12, insya Allah. Ini karena apa? Mengejar daripada kitabnya yang terlalu tebal, gitu. Ya, karena baca kitab yang biasa-biasa yang tipis-tipis kita hampir mudah. Ya, mudah-mudahan makin bertambah ilmunya, makin diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan kita mudah untuk ibadah, mudah untuk memahami ya tentang ilmu agama. Ya, mungkin agak lama doanya, jadi ya mohon kesabarannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terutama karena niat tawakuf adalah untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang, yang bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan. Itu aja niatnya tawakuf, ya. Jadi jangan girang karena libur ngaji, ya.
enak, besok-besok bisa manggang malam Sabtu, biasanya ngaji kita manggang terus, ya, itu bisa masak-masak, bisa ngobrol, bisa ngopi bareng, ya, jangan niat kayak begitu, ya. Karena niatnya kita memuliakan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang dilindungi dari api neraka. Baiklah, kita tutup acara kita ini dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan apa yang saya amalkan, mudah-mudahan pakai ini semuanya sampai kepada apa yang kita niatkan. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanal akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع